Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan tim penilai Green Leadership yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan laporan kondisi lingkungan hidup di Aceh tahun 2020. Sambutan ini merupakan bagian dari penilaian penghargaan Nirwasita Tantra atau Green Leadership 2021. Aceh sebagai provinsi terujung Pulau Sumatera pernah dihantam bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami tahun 2004 silam. Musibah itu juga ikut merusak landscape lingkungan hidup di Aceh. Beranjak dari kondisi tersebut, maka visi pemerintah Aceh dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM 2017-2022 adalah terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan bersih, adil, dan melayani yang disusun melalui kebijakan Aceh Hebat yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Aceh tidak hanya memacu pembangunan infrastruktur, tetapi seiring dengan itu juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah agar tercipta provinsi dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dengan demikian, ekonomi Aceh diharapkan dapat bertumbuh dengan lebih baik lagi. Pada tahun 2020, ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan di Aceh sebagai isu prioritas untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara keseluruhan. Keadaan existing penggunaan lahan utama di Aceh terdapat 6 kategori, yaitu 1. Lahan non-pertanian, yang kedua lahan sawah, yang ketiga lahan kering, yang keempat lahan perkebunan, yang kelima lahan hutan, dan yang keenam lahan badan air. Lahan hutan pada tahun 2020 merupakan objek penggunaan lahan utama dan terluas, yaitu dengan total luas lebih dari 3,5 juta hektar. Sementara pemanfaatan lahan hutan untuk berbagai kepentingan menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap kelestarian mangrove. Sehingga untuk menekan kerusakan lahan yang lebih buruk, pemerintah Aceh telah melakukan penghijauan dan reboisasi di 12 kabupaten kota dengan luas keseluruhan 1.397 hektar dan jumlah pohon yang ditanam mencapai 1,12 juta batang pohon. Selain itu, kita membangun sekat kanal atau canal blocking di lahan gambut. Ada 30 unit sekat kanal yang telah dibangun pada tahun 2020. Lokasinya tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kondisi udara di Aceh dari hasil pemantauan kadar SO2 dan NO2 umumnya masih di bawah baku mutu udara ambience nasional. Penyumbang emisi terbesar adalah dari sepeda motor berupa gas CO2, di samping gas CO dan hidrokarbon. Total emisi CO2 dari kendaraan di Aceh diperkirakan mencapai 16.706 ton per tahun. Salah satu langkah inovatif pemerintah Aceh
dalam mengelola kualitas lingkungan, khususnya untuk menurunkan pencemaran udara, adalah dengan peningkatan trotoar atau jalur khusus bagi pejalan kaki dan pesepeda. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bus Trans Kutaraja serta menggalakkan kampanye menggunakan kendaraan umum demi menekan polusi yang bersumber dari kendaraan bermotor. Merespon dampak emisi kendaraan bermotor tersebut, Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2020 menggelar Car Free Day. Namun sejak pandemi COVID-19, kegiatan Car Free Day dihentikan sementara karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan olahraga bersepeda bagi masyarakat karena aktivitas ini diyakini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sementara terkait kebencanaan, selama tahun 2020 terjadi 802 kali bencana di Aceh, meningkat dibandingkan tahun 2019, yakni sebanyak 792 kali. Bencana terbanyak didominasi kebakaran permukiman, lalu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, walaupun menurun sedikit dibandingkan tahun 2019. Respon terhadap bencana secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, kabupaten kota dengan BPBD-nya. Kemudian di tingkat provinsi, pemerintah Aceh meresponnya dengan memasukkan 3 isu besar risiko bencana ke dalam RPJMA. Ketiga isu itu adalah tingginya potensi bencana alam, itu yang pertama. Yang kedua, banjir atau genangan. Yang ketiga, abrasi pantai. Tingginya indeks risiko bencana Provinsi Aceh, serta rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana. Pertumbuhan PDRB ADHB selama 2 tahun terakhir cenderung meningkat di semua sektor. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menciptakan iklim usaha kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh. Demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sustainable development, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendapat perhatian khusus dari pemerintah Aceh. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH Provinsi Aceh tahun 2020 yang bernilai 78,99 dengan predikat baik. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Aceh telah melahirkan beberapa inovasi daerah yang dikembangkan melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Untuk memperkuatnya, pemerintah Aceh melakukan fasilitasi dan konsolidasi pengembangan inovasi bersama mitra pembangunan yang lain, baik sektor swasta maupun inisiatif masyarakat. Strategi ini dipilih sebagai wujud komitmen pemerintah Aceh dalam mengintegrasikan sistem tata kelola pembangunan inklusif serta memberikan ruang partisipasi publik secara nyata dan terukur. Secara ringkas, profil inovasi Aceh dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sektor terkait lainnya telah melahirkan 13 inovasi kebijakan sebagai tambahan terhadap 18 inovasi kebijakan terdahulu. Kemudian 22 kebijakan penguatan adat mukim yang telah ada. Kemudian 36 inovasi implementatif. Kemudian 21 inovasi masyarakat dan selanjutnya adalah 10 inovasi perlindungan kearifan lokal, termasuk 3 inovasi mekanisme dan instrumen untuk pendanaan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, inovasi ini bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
yang sasarannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Aceh tahun 2021. Diharapkan informasi ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Aceh yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dan menghindari kecenderungan merusaknya. Semoga Aceh menjadi pemenang dalam Green Leadership 2021 dalam kategori pemerintah daerah provinsi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh secara berkala menerbitkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai sarana penyediaan data dan informasi untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah khususnya pada sektor lingkungan, DPR Aceh bersama pemerintah Aceh pada tahun 2020 telah melahirkan beberapa inovasi terkait dengan regulasi pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, di antaranya pembentukan tim pembahas rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Aceh, pembentukan tim pembahasan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama pengelolaan hutan Aceh, pembentukan tim penanganan tumbuhan satwa liar yang dilindungi Provinsi Aceh, pembentukan satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Provinsi Aceh. Inovasi ini secara khusus diarahkan untuk memperoleh terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, dalam pelaksanaan kewenangan, DPR Aceh telah mengesahkan anggaran pada sektor lingkungan dan kehutanan pada DLHK Aceh tahun 2020 sebesar Rp199.610.290.000 dengan persentase sebesar 11,94% untuk sektor lingkungan hidup dan 88,06% untuk sektor kehutanan. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sektor lingkungan hidup hanya sebesar 6,04% dari total alokasi anggaran pada DLHK Aceh. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya DPR Aceh selain melaksanakan kegiatan rutin, juga melakukan kegiatan pengawasan di sektor lingkungan dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Aceh berupa kegiatan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan maupun tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan hidup yang berkembang di tengah masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pemicu semangat kita untuk terus berbuat yang terbaik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Aceh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan DPR Aceh.